Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan insyaallah. Dalam salah satu ayat surat Al-Anbiya, yaitu ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati, dan kami telah memberikan ujian berupa keburukan dan kebaikan, dan kepada kamilah kalian akan kembali, kata Allah SWT. Jadi Allah mengingatkan lebih dahulu bahawa kita semua tidak lepas daripada ancaman akan datangnya kematian. Dan sebelum mati itu datang, Allah telah memberikan berupa keburukan atau kesulitan hidup, dan juga kadang-kadang bagi sebagian orang Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan nikmat yang lebih. Tapi ingat, kata Allah, engkau akan bertanggung jawab dengan semua yang Allah berikan. Jemaah dekat Allah SWT. Makanya di dunia ini itu ada dua model ujian, yaitu ujian nikmat dan ujian yang berupa musibah. Ada sebahagian kita yang diberi ujian melalui kenikmatan hidup, lebih pintar daripada yang lain, fisik kita lebih bagus daripada yang lain, kemudian kita pun mempunyai kedudukan, kita punya harta, kita hidup dengan kekayaan yang melimpah ruah. Itu ujian yang Allah beri. Apakah kita bersyukur atau tidak? Di sisi yang lain ada orang yang diberikan Allah kesusahan hidup, dia punya kesulitan, dia susah mendapatkan rezeki. Ada yang diberikan fisiknya yang tak sempurna atau cacat fisiknya. Ada yang diberikan berbagai musibah bertubi-tubi, yaitu sakit yang berkepanjangan, atau Allah panggil keluarganya dalam waktu yang berdekatan. Jadi macam model yang Allah berikan. Namun semua itu bermuara pada satu tujuan,
yaitu Allah akan menanyakan kembali semua itu. Oleh kerana itu, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah ketika sudah mati, lalu kemudian Allah mulai mempertanyakan semua yang Allah beri. Maka di subuh hari ini kita akan mengabarkan tentang bagaimana angan-angannya orang yang sudah meninggal di antara orang-orang yang telah diberi nikmat atau musibah tadi. Apa saja angan-angan orang yang sudah beramal saleh di dunia, lalu kemudian dia meninggal, dan apa saja angan-angan orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah lalu meninggal dalam keadaan bermaksiat. Tentu kita tidak tahu keadaan itu kecuali diberitahu oleh Allah dan Nabi. Karena perkara yang gaib itu tak bisa diberitahukan sembarangan kecuali berdasarkan dalil-dalil dari Allah dan Rasulullah. Jadi banyak orang hari ini yang kadang-kadang berdongeng, memberitahu sesuatu yang kadang-kadang tidak ada satu dalil pun yang menyebutkan tentang keadaan itu. Contoh, ada orang yang mengatakan bahawa setiap malam Jumaat ruh orang yang meninggal itu pulang ke rumahnya, sehingga yang punya rumah kadang-kadang mempersiapkan makanan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kadang-kadang seorang ibu mengatakan, malam ini kita masak kesukaan almarhum ayah Muna, lalu diletakkan di dalam tudung saji, nanti menunggu ayahnya pulang. Ini tidak ada keterangan dari siapapun, baik berupa ayat maupun hadis-hadis Nabi yang menyatakan ruh pulang ke rumah. Yang ada keterangan ketika Allah telah mencabut nyawa seorang hamba, qabadnahu, dalam surat Az-Zumar Allah mengatakan kami ikat, kami tahan ruh itu sampai datangnya hari kebangkitan. Dia ruh yang bisa balik dan bisa jalan-jalan siapa? Ruhnya orang yang bermimpi. Itu juga disebutkan dalam surat Az-Zumar. Ruhnya orang bermimpi itu dia keluar dari jasadnya, kemudian Allah izinkan dia bertemu dengan siapapun sehingga menimbulkan mimpi. Lalu kemudian ketika dia terbangun, maka ruh itu kembali. Jadi ini bicara yang gaib itu tak bisa diceritakan sembarangan kecuali berdasarkan keterangan dari Allah atau Rasulullah SAW. Oh, kalau ada ulama yang menceritakannya juga harus bersandar kepada ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Nabi. Karena katanya ada depu kejadian dalam alam kubur. Kita kan tak tahu, kecuali ada orang yang sudah pernah meninggal, lalu kemudian dia bangkit, lalu dia kembali menjadi pak kecil di kampung, memberitahu pengalaman dia berada di alam kubur. Itu baru kita tahu. Ini kita tak tahu. Maka oleh karena itu, bicara tentang angan-angan orang yang sudah mati, maka kita sandarkan kepada apa yang telah digambarkan oleh Allah dan Nabi SAW. Ada dua model orang yang mati. Yang pertama, yaitu angan-angannya orang yang mati dalam keadaan saleh, mati dalam keadaan husnul khatimah. Dia sudah lelah di dunia melakukan amal saleh, lalu meninggal dunia. Ternyata dia pun masih punya angan-angan. Apa angan-angannya? Yang pertama, ini kita kumpulkan dalam
beberapa riwayat. Yang pertama, orang-orang yang saleh kalau sudah meninggal dunia, mereka berharap, berangan-angan agar jenazahnya segera dihantarkan ke alam kubur. Nyan orang meninggal menyogot pada meninggal, yaitu ketika sudah dicabut nyawanya, maka dia berkeinginan agar segera dikuburkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, kata Rasulullah, iza wudi'atil janazah, kalau jenazah itu sudah diletakkan, arti diletakkan sudah selesai dimandikan, sudah selesai disalatkan, lalu kemudian mulai diangkat menuju ke kuburannya, fahtamalaha ar-rijal ala a'naqihim, lalu jenazah itu diletakkan di dalam kerenda-kerenda untuk dibawa ke kuburan. Fa in kanat salihah, kalau jenazah itu termasuk golongan jenazah orang saleh, maka qala, jenazah itu ruhnya akan berseru atau ruhnya akan berteriak. Apa katanya? Qaddimuni, qaddimuni, bawalah aku segera, bawalah aku segera. Yang bahasa katanya kapo pelung lu, kapo bagah urusan lu. Ini Nabi yang mengatakan. Nabi mengetahui keadaan itu tentu bisa dengan melihatnya, bisa dengan diberitahukan oleh Allah melalui Jibril alaihi salam. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim. Jadi ketika kita meninggal dunia dalam keadaan kita baik ketika meninggal atau cukup amal saleh kita, maka Allah buat sebuah kenyataan bahawa roh yang sudah dicabut itu masih berada di sekitaran jenazah. Lalu roh itu mengatakan kepada orang-orang yang membawa jenazah, percepatlah, kapelung lu. Kenapa begitu? Nanti disambung dalam hadis yang lain disebutkan bahawa karena orang yang baik itu sudah lelah di atas dunia dengan segala kesalehan dan ketaatannya, sehingga dia ingin cepat istirahat. Di dunia dia sudah lelah melakukan salat 5 waktu ke masjid, bahkan sampai sudah tua tak sanggup berjalan pun dia masih mencoba menegakkan tubuhnya di atas tongkat, lalu dia berjalan tertatih-tatih ke masjid 5 waktu di dalam kegelapan subuh, di dalam kegelapan isya, kadang-kadang di waktu zuhur yang begitu terik dia paksakan dirinya untuk salat berjamaah, dan itu melelahkan. Belum lagi lelahnya orang-orang yang bangun tengah malam bersujud, bersimpuh di hadapan Allah di malam, lalu ketika datangnya hari Senin dan Kamis mereka menahan diri 13 jam tidak memakan apapun hanya karena berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian lelahnya seorang suami yang mencari nafkah untuk istrinya, untuk anaknya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Berbagai ujian diberi oleh Allah. Begitu pula lelahnya seorang ayah menghidupi anak-anaknya, dan dia tahu bahwa anaknya adalah titipan Allah yang harus dia jaga untuk bisa bersama-sama ke surga. Nyan mandumnya urusan lelahnya seorang istri melayani suaminya, bahkan istri bisa lebih lelah daripada laki-laki. Selain harus menahan dirinya dari berbagai keinginan untuk melawan suami, walaupun suaminya dalam keadaan mungkin tidak beres secara berfikirnya, tapi dia tahan agar tak melawan suaminya. Di samping itu dia berbakti habis-habisan dari pagi sampai tidurnya suami. Dia terus berfikir besok apa lagi yang bisa saya layani. Makanya kadang-kadang ada pertanyaan isteri wadai kena katanya malam, kai muring inang katanya yang singa pun dah pegal kadro ni. Urinang isteri kita tu
pas mau tidur masih mikir keadaan kita untuk besok pagi. Pertanyaan yang keluar adalah, perlu pegak tinggal kerja ni, perlu pegak ke mama, bah-bagah kemah ni, contohnya. Atau apa saya buat mata sapi besok, saya buat ini, saya buat nasi goreng. Itu masih mikir untuk suami. Tiap malam mencuci baju, kemudian membersihkan rumah, lalu kemudian mengantar menjemput anak. Dia pelihara anak-anak kita, lalu di tengah-tengah dia pelihara anak kita yang baru berumur 1,5 tahun. Sudah hamil lagi, sambil pelihara, sambil membawa anak dalam kandungan. Lalu kemudian muntah-muntah selama 9 bulan. Datang kita cuma menggosok balsam di lehernya dengan mengatakan, sabar ya adik, sabar ya adik, pegah di urinang, sabar-sabar, kasih pelutun, sabar-sabar. Seandainya kita yang diberi hamil, mungkin kita kalau digosok oleh isteri di belakang pakai balsam, dah tepuk dengan urinang, dah tepuk. Ikah yang nak depu cuma kegosok-gosok balsam tak kan. Nak depu gimana sakit lu. Maka Allah beri sabar pada seorang perempuan, lelah sekali hidupnya. Ketika melahirkan, selesaikah urusannya, berkubang darah 40 hari atau 60 hari demi melahirkan anak kita. Apa tugas suami? Suami kadang-kadang menyewa orang lain, kapelih urinang lu. Suami begitulah keadaannya. Tetapi semua itu tidak menyurutkan keinginan isteri untuk melanjutkan hidup. Sampai dia menjadi seorang ibu pun masih lelah mendidik anak-anaknya. Maka semua kelelahan itu adalah amal saleh kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau meninggal dunia orang-orang yang model begini, permintaan pertama yang dia minta adalah, bawalah aku segera ke alam kubur. Untuk apa? Untuk istirahat. Lungkahik dah. Sudah capek sekali saya hidup 60 tahun dalam kelelahan, bawalah aku. Makanya sunnah, kalau kita belajar fikih jenazah, sunnah mempercepat langkah untuk menuju ke kuburan. Dan juga makruh melambat-lambatkan urusan jenazah, walaupun hanya karena menunggu anak dari luar kota. Meninggal sebelum subuh, seharusnya jam 9 yang kabereh menunggu. Tidak ada sunnahnya menunggu anak yang pulang dari Jakarta. Tak ada sunnahnya. Anak yang faham pun itu akan menelepon ibunya, mak jangan tunggu kami, selesaikan urusan ayah. Ayah sudah lelah mak, ayah ingin istirahat untuk mendapatkan semua pahalanya. Itu anak yang saleh. Kalau anak yang tak faham agama, anak yang hanya faham dunia, maka dia akan mengatakan, nyo neprehlum tu, ditunggu ya mak, pokoknya sebelum kami sampai jangan ditanam dulu ayah. Dia sampai jam subuh berekotnya, meninggal subuh rohnya, ji baru teruk subuh tengok, suruh tahan ayah. Itu anak bangai namanya. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini permintaan pertama dari orang saleh. Segerakan, bawalah aku segera. Makanya kalau bapa lihat suasana di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu tiap hari ada yang jenazah yang disolatkan. Coba bapak perhatikan bagaimana orang-orang yang membawa jenazah itu. Mereka berlari dari kecil membawa jenazah. Jadi hana gemeh biasa. Mereka lari itu, lari-lari kecil. Kenapa lari-lari kecil? Sunnahnya memang begitu Pak. Nyoda baca fikih jenazah begitu, percepat urusannya. Ini permintaan pertama dari orang yang meninggal dalam keadaan saleh. Permintaan kedua, kalau meninggal dalam keadaan saleh, yaitu mereka ingin memberitahukan kebahagiaan mereka kepada keluarganya. Jadi berbagah-bagah nak beritahu keluarga tentang keadaannya di alam kubur. Mana buktinya? Hadis Nabi riwayat Ahmad bin Hanbal dengan derajat yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah berkata, "Iza ra'a al-mu'min ma fusiha lahu fi qabrihi fayaqul da'uni abshir ahli fayuqalu lahu uskun." Kata Rasulullah, seorang mukmin yang sudah dikuburkan, lalu kemudian ketika dia mendapatkan semua kemewahan hidup di alam kubur, karena nanti ada hadis riwayat Ahmad yang panjang, kita kalau saleh meninggal dunia setelah melewati 3 pertanyaan, selamat dari 3 pertanyaan, lalu kemudian Allah mengatakan bahwa dia akan menjadi penduduk surga, disuruh kirim oleh malaikat, kirimkan kasur, kirimkan makanan dari surga, lalu datanglah sebuah cahaya yang terang benderang, dan kita bertanya, siapa engkau? Lalu dia menjawab, aku amalmu yang saleh selama di dunia. Tinggallah kita di hotel yang bernama Alam Barzakh. Memang bentuknya seperti kuburan, tapi orang saleh dirubah menjadi hotel bintang 9 atau mengimpak hotel bintang 10. Begitulah suasana alam kubur bagi orang saleh. Makanan berlimpah ruah. Itu hadis Nabi. Kasur spring bed dari surga diturunkan, tapi belum boleh masuk surga. Itu baru pemanasannya saja. Nah, setelah dia dapatkan semua kebahagiaan itu, dia apa yang dia katakan kepada malaikat? Da'uni abshir ahli. Wahai malaikat, izinkan aku untuk memberitahu keluargaku tentang keadaanku. Cuma karena tidak diizinkan keluar, makanya tidak benar ruh yang main-main akidonya, sehingga kita dibodoh-bodohi dengan bahasa ruh gentayangan, arwah gentayangan. Oh, panena arwah gentayangan. Ada yang lebih bodoh lagi, Pak. Karena menganggap arwah itu sudah gentayangan, boleh keluar dari kubur. Itu ada yang model ketika dianggap orang kesurupan gara-gara arwah itu, lalu kemudian ada dukun atau anggaplah tanda kutip orang pintar, dianggap pintar, dia cara mengurung arwah itu dia datang kuburannya, lalu dia balikkan batu dari kepala taruh ke kaki, dari kaki taruh ke kepala. Katanya apa? Itu ruh supaya kita ikat, kita kurung supaya hanya dibilik. Pat idepu je dingin, pat dingin bahawa arwah kai damang. Bisa jadi dia balik batu, arwah belum sempat masuk, mahal damang dia. Itu kebodohan dari ilmu orang-orang yang membahayakan orang awam. Orang awam percaya. Maka salah satu hadis menyebutkan ketika jenazah yang sudah dikuburkan melihat kebahagiaan dirinya, dia mengatakan, izinkan aku memberitahu. Apa kata malaikat? Fayuqalu lahu uskun. Tenanglah. Arti tenang, engkau tak bisa keluar. Tenanglah. Jadi ini menunjukkan apa? Kita ini punya angan-angan, ya Allah, seandainya keluarga aku tahu bagaimana bahagianya hidup ayah di alam kubur, maka sungguh anakku juga akan mengikuti jejak langkahku. Sayangnya tak diberi izin untuk memberitahu itu. Tidak dikasih izin untuk telepon. Kalau dikasih izin telepon dari alam kubur, kita bisa dapat telepon dari ayah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ini ayah anak dari alam kubur. Nyan ngangan telepon kita lempar. Kalau sempat ditelepon ayah dari alam kubur kan, lalu ayah mengatakan, ayah bahagia kali nak, Masya Allah di sini ada buah-buahan. Bapak masih mau terima telepon seperti itu? Oh, tidak akan mau, Pak. Karena kita anggap kalau kayak telepon dihantu. Kan begitu ceritanya. Maka kita ini tak bisa memberitahu, itu angan-angan kita yang kedua. Satu-satunya cara adalah bertemunya ruh orang yang meninggal dengan ruh orang yang tidur. Yang Nabi sebut dalam Al-Quran. Makanya kadang-kadang orang yang tidur itu bermimpi menjumpai orang yang meninggal. Dan saya sudah dapatkan beberapa orang yang menceritakan hal yang seperti ini, Pak. Yang ada salah seorang yang bertemu dengan saya, seorang ibu, suaminya saya kenal baik, almarhum. Ibu itu masih hidup sampai hari ini. Suaminya orang yang saleh, betul-betul saleh dengan pandangan lahir kita. Salat duha tak pernah tinggalkan,
keluar dari tempat kerja yang haram, lalu beliau betul-betul tak ingin lagi mengulanginya, dan beliau kemudian hidup dengan bertani, dan di rangkang sawah pun beliau bawa air untuk bisa melakukan salat duha sampai meninggal dalam keadaan tidak membawa masalah, tidak ada hutang, tak ada apapun kejahatan. Orang yang sangat penyabar, dihina pun dia tetap diam. Setelah meninggal bertahun-tahun, isteri beliau ini sampai sekarang masih hidup, isteri beliau menceritakan ke kami bahawa suaminya sudah 3 kali datang dalam mimpinya, lalu suaminya mengatakan, cepatlah ke sini, di sini indah sekali, buah-buahannya lezat sekali, saya di sini berbahagia. Dia lihat wajah ceria dari suaminya, berkali-kali datangnya begitu. Cuma isteri nak mau balik dulu, makanya masih hidup sampai hari ini. Dan dulu waktu saya dengarkan cerita itu dari beliau, tidak terbayangkan bahawa dalam hadis ternyata disebutkan begitu. Dulu para sahabat sering bermimpi tentang sahabat yang lain yang sudah duluan meninggal dunia. Jadi bertemu dengan roh itu diizinkan, disebutkan juga dalam surat Az-Zumar. Cuma bedanya roh orang meninggal itu ditahan oleh Allah, roh orang mimpi setelah bertemu dikembalikan oleh Allah ke dalam jasad orang yang tidur. Jadi jemaah melakukan Allah, ini angan-angan yang kedua dari orang yang saleh. Kemudian orang-orang yang saleh punya keinginan, angan-angan yang ketiga. Apa dia? Yaitu kalau dia orang yang meninggal dalam keadaan syahid, kalau dia meninggal dalam keadaan syahid, dia ingin kembali ke dunia agar dibunuh kembali. Jadi orang-orang syahid tu kalau meninggal dunia, mohon ke balik ke dunia untuk ditusuk-tusuk, dibacok-bacok, dicincang-cincang di medan perang. Dia ingin itu terulang kembali. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah berkata, "Ma ahadun yadkhulul jannah yuhibbu ay yarji'a ila dunya wa lahu ma 'ala al-ardi min syai' illa asy-syahid." Tidak ada seorang pun yang sudah tidak ada seorang pun yang sudah meninggal dunia lalu dimasukkan ke dalam surga atau diberi pemandangan surga yang ingin kembali ke dunia. Tidak ada. Kata Rasulullah, tidak ada orang yang sudah meninggal lalu dikasih kebahagiaan surga, tidak ada yang ingin kembali ke dunia karena buruknya keadaan dunia, kecuali kata Rasulullah, illa syahid, kecuali syahid. Apa yang dilakukan oleh orang-orang syahid? Yatamanna ayarji'a ila dunya fayuqtal 10 marrat lima yara minal karamah. Orang yang meninggal dalam keadaan syahid minta sama Allah agar diizinkan balik ke dunia untuk dibunuh 10 kali lagi. Kalau bisa dibunuh 10 kali lagi. Kenapa mereka minta begitu? Karena ternyata mereka sudah tahu begitu indahnya balasan Allah kepada orang yang syahid. Jadi karena mengatakan lakai dah. Jadi seperti kita yang mungkin tak pernah tidur di hotel, tiba-tiba diizinkan tidur di hotel, lalu kita ingin balik ke kampung, tapi untuk memberitahu menyona peng lain kirim dong 3 hotel ni. Kalau ada uang lagi, kirim saya aja lagi ke hotel itu. Kita karena sudah tahu indahnya, maka kita ingin berulang-ulang walaupun kita tahu bahawa kita harus dibunuh lagi, dibacok lagi, merasakan tangan putus, leher ditebas. Begitulah angan-angan orang yang syahid, ingin kembali ke dunia agar dibunuh berulang-ulang. Kemudian angan-angan yang terakhir dari orang-orang yang sudah meninggal dunia dalam keadaan saleh, yaitu dia ingin agar kiamat segera terjadi. Kita hari ini Pak yang masih hidup, kita kan kadang-kadang berharap baik kiamat ilaih.
Tetapi orang-orang yang meninggal dalam keadaan saleh malah kebalikan. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Saya persingkat saja kerana hadisnya panjang. Jadi orang-orang saleh ini setelah ditanyakan 3 perkara oleh malaikat dan berhasil mereka menjawabnya, lalu kemudian dinampakkanlah semua nikmat. Lalu salah satu nikmat yang diberi di alam kubur adalah boleh melihat surga. Boleh melihat surga, tapi belum boleh masuk, karena masuknya harus menunggu proses dari alam barzah naik ke padang mahsyar, dari padang mahsyar yaumul hisab, yaumul mizan, naik ke titian sirat, dan pintu surga hanya bisa dibuka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi belum boleh masuk. Tapi setiap pagi dan sore orang-orang yang meninggal dalam keadaan saleh itu diizinkan nonton bareng nobar. Apa yang mereka tonton bukan Ronaldo, yang mereka tonton adalah surga. Jadi dibuka hijab, lalu ditontonlah surga. Ketika menonton surga, ini kalau lama kan, semua mereka berkata, ya Allah, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah, percepatlah kiamat, percepatlah kiamat. Maksudnya kami tak sabar ingin segera masuk ke tempat itu. Siapa yang sabar, Pak? Begitu dinampakkan bidadari saja, siapa yang sabar? Kita saja yang belum kahwin melihat bidadari, ya Allah, apa bagah belum kahwin, ya Allah, Nabi kamu bagah, ya Allah, nyan belum orang malam berjam kahwin, Pak. Itu baru bidadari dunia. Bagaimana kalau kita dinampakkan bidadari akhirat yang 99% keindahannya, kecantikannya, maka semua penduduk alam kubur yang baik-baik, yang saleh, yang meninggal dalam keadaan seorang mukmin, ketika dinampakkan surga dengan berbagai keindahannya, istananya, buah-buahannya, sungainya, bidadarinya, mereka berkata apa? Ya Allah, izinkan kami, mereka berkata, ya Allah, percepatlah kiamat. Karena menyuhana kiamat anak berapa tanya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah angan-angan orang yang mati dalam keadaan saleh. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan itu. Sebenarnya ada bab keduanya. Bab keduanya angan-angan orang yang mati dalam keadaan maksiat. Cuma karena sudah jam 6:15, saya hentikan di sini. Insya-Allah bab kedua kita akan bertemu kembali di bulan yang akan datang. Karena kalau saya lanjut, ini baru bisa selesai jam 7, Pak. Saya yakin itu hari terakhir saya berada di sini menyokap pol 7. Jadi kata pesip ini, jadi semoga menjadi pelajaran bagi kita begitu indahnya menjadi orang yang mati dalam keadaan saleh. Semua angan-angan kita, angan-angan yang baik, angan-angan yang membuat kita bahagia. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh moderator, kita tutup pengajian kita pada hari ini dengan menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat wa taqabbal ya sami'u qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang Allah muliakan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.